Battle Through the Heavens prequel, The Legend of YOLO. Chapter 28, Api Surgawi, Waktu Berlalu. Pada saat ini, Yao Chen telah tinggal di kota Pill City selama 3 tahun. Di wilayah luar Holy Pill City di rumah lelang. Lihat, ini Yao Chen, kakak alkemis Feng Xian yang melatihnya. Betapa muda, benar itu dia. Awalnya bakat Feng Xian hanya rata-rata, tetapi dengan pilobat dan keterampilannya ia memelihara Feng Xian menjadi bakat yang tiada taranya. Tetapi yang paling menakutkan adalah bahwa tidak peduli siapa atau bagaimana Anda memeriksa Feng Xian, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa potensi tubuhnya telah ditingkatkan oleh pilobat. Bagaimana mungkin? Pilobat memang menguntungkan praktisi, tetapi bakat adalah masalah lain. Anda tidak dapat membingungkan satu dengan yang lainnya. Haha, apakah kamu baru ke Pill City? Yao Chen ini memiliki teknik mandi obat yang benar-benar dapat meningkatkan bakat seseorang. Ini mungkin bukan keajaiban, tetapi dengan itu, Anda memiliki peluang 60% untuk melewati tingkat Anda. Lihat saja Feng Xian. Ketika dulu, dia adalah bintang 7 Dado Usi, dia mampu bertarung setara dengan Douling. 3 bulan yang lalu, segera setelah dia masuk ke kelas Douling, dia membunuh seorang ahli Douwang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa tidak Anda percayai. Saya mendengar bahwa Douwang dan Feng Xian memiliki permusuhan yang hanya bisa diselesaikan dengan memusnahkan seluruh keluarga. Tapi bukankah orang-orang Pill Tower pergi membantunya? Saya mendengar bahwa putri klan iblis ada di sana. Informasi yang kembali adalah bahwa Feng Xian pergi untuk membunuhnya sendiri. Dia, bintang 2 Douling, menggunakan 3 teknik kelas Xuan berturut-turut untuk membunuh Douwang. Haha, Feng Xian tidak sebodoh itu. Saya mendengar bahwa Douwang mengandalkan sepenuhnya pada pilobat untuk secara paksa menaikkan dirinya ke tingkat yang dangkal. Level sejatinya tidak layak di kelasnya. Dia mungkin bisa menakuti yang sadesa, tetapi di Holy Pill City dia akan diturunkan menjadi budak. Oh, Feng Xian telah datang. Lihat, Yao Chen saat ini fokus sepenuhnya pada formula obat baru di depannya. Melihat Feng Xian datang, dia tertawa. Kamu akhirnya datang. Apakah Anda melihat sesuatu yang Anda inginkan? Feng Xian menggelengkan kepalanya. 3 bulan lalu dia telah menyelesaikan permusuhannya, dan saat ini dia sangat santai. Namun Feng Xian tahu bahwa jika bukan karena Yao Chen, di masa hidupnya, ia bahkan tidak akan berani menunjukkan wajahnya lagi, apalagi berbicara tentang balas dendam. Kak Chen, saya baru saja mendengar berita. Saya tidak bisa membicarakannya di sini. Feng Xian pelan berbisik pada Yao Chen. Yao Chen mengangguk. Hal-hal yang dia inginkan dari pelelangan kali ini sudah ada dalam genggamannya sekarang, sehingga tidak perlu untuk terus mencari. Dia pergi dengan Feng Xian, tetapi Feng Xian terus diam sepanjang jalan ke wilayah dalam. Baru saat itulah Yao Chen menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Mereka tiba di wilayah dalam di mana orang-orang jauh lebih jarang dan mereka tidak perlu takut didengar. Feng Xian diam-diam mengirim ke Yao Chen. Kak Chen, 3 bulan yang lalu ketika saya bepergian ke sini, saya kebetulan bertemu dengan kelompok bandit yang kuat menyerbu sebuah desa. Saya ingat itu. Anda bahkan membawa kembali bandit yang kuat. Terus, apa sesuatu terjadi? Yao Chen ingat ini. Setelah Feng Xian mendapatkan balas dendamnya, dia membawa kembali seorang tawanan yang katanya adalah seorang bandit. Ini adalah sesuatu yang Yao Chen tidak benar-benar pedulikan. Aku sudah belajar beberapa hal dari mulut bandit itu. Dia mengatakan, mereka datang dari daerah kematian di bawah sumber es jiwa. Tidak mungkin. Bahkan Douwang tidak bisa hidup di daerah kematian itu. Namun, jika ada api surgawi, transmisi Feng Xian menjadi beberapa kali lebih tenang. Ekspresi Yao Chen tiba-tiba berubah. Api surgawi adalah keberadaan yang sangat istimewa di dalam surga dan luasnya bumi. Mungkin meteorit turun dari surga dan berisi tunas api. Mungkin itu adalah nyala api yang telah menyala selama ribuan tahun di bagian terdalam dari gunung berapi. Api surgawi ini sombong dan kejam. Dengan menggunakan satu untuk memperbaiki obat, itu dapat meningkatkan energi obat pilobat, meningkatkan tingkat keberhasilan, dan meningkatkan kualitas. Tetapi bisa mengendalikan api surga membutuhkan nasib dan keberuntungan. Alkemis yang tak terhitung jumlahnya telah menghabiskan seluruh hidup mereka mencari api surgawi tanpa mendapatkan keinginan mereka.
Bahkan jika mereka menemukan satu, mereka mungkin tidak dapat menelan api surgawi tiruan sombong dalam tubuh mereka untuk menjadikannya bagian dari diri mereka sendiri. Tapi sama seperti ngengat kenyala api, segera setelah berita tentang api surgawi muncul, itu akan menarik banyak alkemis. Meskipun itu bisa menyebabkan kehancuran diri sendiri, semua orang masih ingin mencoba untuk itu dalam 1000 kesempatan. Alkemis merindukan api surgawi dari lubuk hati mereka, sedemikian rupa sehingga mereka hampir menyembah dan memujanya. Feng Xian melanjutkan, bandit itu berkata bahwa bentuk Heavenly Flame, api surgawi benar-benar putih dan mengeluarkan dingin yang sedingin es. Setiap 3 bulan, mereka menawarkan orang asing sebagai pengorbanan, mendapatkan perlindungan api surgawi. Ini menangkal dinginnya es daerah kematian dan melahirkan tanah yang diberkati, salju putih dan kedinginan sedingin es. Mungkinkah ini peringkat ke-11 dari Heavenly Flames, Bone Chilling Flame, api intulang roh? Yao Chen belum secara resmi bergabung dengan Pil Tower dalam 3 tahun ini, tapi dengan diskusi yang dia lakukan dengan Han Sansan, dia pada dasarnya sudah mempelajari segala sesuatu yang dapat dipelajari dari Pil Tower. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa dia telah melampaui gurunya. Meskipun dia belum mengambil tes alkemis lagi dan masih mengenakan lencana alkemis tingkat kelima, tetapi jika dia menggunakan semua kekuatannya, maka dia akan mencapai tingkat kelas tinggi tingkat ke-7. Dia telah mengalami banyak masalah dan pencobaan selama 3 tahun ini. Banyak dari mereka berbahaya, sementara beberapa beruntung. Hanya satu contoh seperti itu yang cukup untuk menggambarkan mereka Bai Wei yang merupakan musuh dan Hu Chen adalah seorang alkemis kelas 7 tingkat tinggi dan statusnya memungkinkannya untuk mengumpulkan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah kelompok yang sangat besar di Holyfield City. Namun 1 tahun yang lalu, karena memprovokasi Yao Chen, mereka sepenuhnya dimusnahkan olehnya dan tidak akan pernah ada lagi. Hal-hal serupa baik kecil maupun besar telah terjadi beberapa kali dalam setahun terakhir, dan Yao Chen selalu menekan mereka secara langsung. Meskipun dia meminjam dukungan Han Sansan di belakangnya, setiap kali dia bergerak, itu selalu hanya Yao Chen saja. Saat ini sekarang ada banyak ahli yang telah menyejajarkan diri dengan Yao Chen dan Feng Xian di Holyfield City, dan mereka telah membentuk kelompok besar. Bahkan 5 klan besar tidak bisa mengabaikan organisasi mereka. Bagi Yao Chen, menyatukan orang bukanlah masalah yang rumit. Dia memiliki pemandian obat yang memungkinkan seseorang untuk mengubah bakat bawaan mereka. Hanya satu hal ini cukup untuk menarik para ahli melakukan pekerjaan untuknya. Tidak peduli seberapa kuat Anda, pasangan siapa yang tidak memiliki keturunan yang hanya berbakat rata-rata, siapa yang tidak ingin keturunan mereka lebih berbakat dengan kekuatan yang dimilikinya, status Yao Chen tidak lagi sama dengan 3 tahun lalu. Tetapi dia saat ini sangat jelas dalam satu hal, untuk memenuhi keinginan terakhir ayah dan ibunya, kekuatan ini masih jauh dari cukup. Belum lama ini, berita datang dari klan Yao bahwa Yao Wangwi telah menjadi semakin mengakar dalam klan. Setelah Yao Chen diusir, Yao Feng secara alami menjadi pemenang kompetisi kedokteran. Sejumlah besar sumber daya klan Yao dihabiskan untuknya, dan Yao Feng sudah menjadi alkemis tingkat ke-7. Dan ini adalah tingkat ke-7 klan Yao. Dalam hal kesulitan, itu samar-samar bahkan tingkat yang lebih tinggi dari persyaratan tingkat ke-7 Pil Tower. Dia harus menjadi lebih kuat. Awalnya tujuannya saat ini untuk keluar hari ini adalah untuk menemukan kuali obat yang bagus. Tetapi sekarang, setelah dia mendengar berita tentang api surgawi, dia tentu saja tidak bisa melepaskan kesempatan itu. Banyak terima kasih Saudara Feng. Baru sekarang Yao Chen menyadari mengapa Feng Xian akan membawa bandit 1000 mil kembali ke Pil City. Mungkin dia bekerja tanpa lelah untuk mengkonfirmasi berita ini selama 2 bulan terakhir. Kemungkinan besar dia bahkan siap untuk pergi dan hanya menunggunya untuk memberikan tanda persetujuan. Di mana Anda bisa menemukan saudara seperti itu? Terima kasih sekali lagi dan lihat apa yang terjadi. Feng Xian memelototinya dengan marah. Haha, kita akan pergi besok, tapi masalah ini terlalu besar. Jadi itu hanya kita. Yao Chen mungkin memiliki banyak kekuatan yang dimilikinya, tetapi masalah api surgawi sangat hebat dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Sejujurnya, satu-satunya orang yang bisa dia percayai adalah Feng Xian. Saya mengerti. Saya sudah siap, aku tahu. Mereka berdua tertawa. Mereka bisa mengatakan 1000 kata satu sama lain hanya dengan pandangan sekilas.
Keesokan harinya, Yao Chen mengemas semua yang telah dia tabung selama 3 tahun ini. Saat dia pergi dengan Feng Xian, Han Sansan menghentikan mereka. Di mana Anda akan pergi, Yao Chen? Han Sansan entah bagaimana bisa merasakan perasaan aneh. Setelah berhubungan dengan Yao Chen selama 3 tahun, itu akan menjadi kebohongan untuk mengatakan dia tidak mengembangkan perasaan padanya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bakatnya dalam bidang alkimia melampaui kemampuannya, dan itu adalah seorang pria. Sebenarnya, hal seperti itu bahkan lebih jarang daripada menemukan katak berkaki 3. Jika dia tidak menjalankan mulutnya di depan masternya dan menyatakan dia benar-benar tidak akan menikah dengannya, maka mungkin dia sudah lama memaksakan diri padanya. Yao Chen merasa sedikit sakit kepala. Yao Chen dengan tulus menganggapnya seperti kakak perempuan. Dalam hal masalah antara pria dan wanita, dia memang merasa sedikit tidak jelas. Tetapi dia sebenarnya agak takut dengan gagasan seperti itu. Dia terlalu akrab dengannya, terutama kecenderungannya untuk meledak karena hal-hal kecil. Itu adalah bagian dari dirinya yang tidak bisa diubah. Yao Chen merasa bahwa dia benar-benar tidak tertarik padanya. Wanita berperilaku baik adalah yang terbaik. Seseorang yang tidak mendengarkan tidak dapat diputarbalikkan alasannya bagaimanapun juga. Wanita cantik seperti itu akan lebih baik tetap sebagai teman. Saudari Han, kita akan mengumpulkan obat-obatan dengan cepat, menjelaskan Feng Xian. Dia tahu Yao Chen cenderung memperlakukan wanita dengan benar dan akan sedikit tidak berdaya untuk menipu Han Sansan. Benarkah? Kenapa aku menipumu? Baik, pergilah. Han Sansan mengangguk. Melirik Yao Chen sekali lagi, dia kembali ke ruang penyulingan. Sumber es Fallen Spirit ini adalah wilayah salju. Tidak ada yang tahu bagaimana sumber es Fallen Spirit telah terbentuk. Yang mereka tahu adalah bahwa di pusatnya ada neraka yang sangat dingin dari daerah kematian di mana tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Bahkan Do Uang. Mungkin bahkan Do Uang tidak akan bisa tinggal di daerah kematian untuk waktu yang lama. Semua sumber es Fallen Spirit benar-benar kosong tanpa satu orang. Hanya kepingan salju yang mengganggu pemandangan putih yang tenang. Kedatangan Yao Chen dan Feng Xian memecah ketenangan tempat ini. Feng Xian memiliki peta dengan rute teraman menuju zona kematian. Meskipun tidak ada kehidupan, sumber es Fallen Spirit memiliki perangkap gua es alami di mana-mana. Dan jika Anda jatuh ke dalam sekali, kematian Anda akan segera terjadi. Dinginnya es di dasar sumber es Fallen Spirit akan membekukan kehidupan dalam sekejap. Seharusnya ada di sini. Feng Xian sekarang mengembuskan napas putih. Udara panas yang bertemu dingin segera menjadi beku, menjadi kristales yang berkilau. Peta itu benar dan mereka berhasil maju lebih dalam. Ketika mereka melakukan perjalanan lebih jauh, itu juga menjadi lebih dingin. Yao Chen sudah bisa merasakan energi yang sangat kuat datang dari tidak jauh di depan. Energi semacam ini samar-samar menyelidiki jiwanya sendiri. Menurut legenda, ketika api surgawi telah membentuk roh akan memiliki kesadaran yang unik. Mereka bahkan kadang-kadang bisa membudidayakan douki seperti manusia. Bonci Ling Flame telah mencapai tempat ke-11 pada peringkat Heavenly Flame, yang bukan pencapaian kecil. Untuk mendapatkan kesadaran itu tidak aneh. Api intulang roh ini telah menyebabkan orang untuk menyembah dan mempersembahkannya. Jadi jelas sudah mendapatkan kesadaran. Mereka akhirnya menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang mereka perkirakan untuk bepergian melalui sumber es Fallen Spirit. Bahkan di malam hari ketika matahari terbenam mereka belum mencapai tujuan. Mereka mencapai rumah persembunyian yang ditandai di peta. Tempat itu adalah ngarai dengan pemanas geotermal yang nyaris tidak bisa menahan dingin. Tapi tentu saja bahkan dengan pemanasan itu, tanpa kekuatan Douling tidak mungkin untuk bertahan hidup. Tidak ingin bepergian pada malam hari, mereka berdua menemukan gunung yang menghalangi angin. Feng Xian menggunakan doukinya untuk menggali gua es untuk mereka, dan mereka menyalakan beberapa bahan bakar yang telah mereka persiapkan yang tidak mengeluarkan asap. Api menyala membawa kehangatan bersamanya. Di tengah pemandangan yang mengerikan ini, sedikit kehangatan ini tidak membawa keamanan apapun, tapi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya cahaya api itu nyaman untuk ditonton. Hal yang benar-benar membuat mereka berdua melawan hawa dingin adalah pil cahaya api yang disempurnakan Yao Chen.
itu terus-menerus melahirkan panas yang melindungi organ mereka dari diserang oleh ki dingin. Meskipun mereka memiliki pil cahaya api yang terus-menerus memanaskan tubuh mereka, di tengah malam mereka berdua telah memasuki keadaan meditasi dan harus menggunakan lebih banyak dan lebih banyak lagi douki untuk melawan dingin yang dalam. Yao Chen khususnya sangat dingin, dalam benaknya teringat adegan yang tak terhitung jumlahnya. Ayahnya, ibunya, penatua Yolan, Yao Wangwi, Yao Feng, putri kecil, putri suci, lembah iblis, puncak kota bela diri. Ini adalah perasaan aneh. Dia berada dalam kondisi meditasi di mana semua tenang. Selain doukinya, pikirannya harus kosong. Namun di tengah hawa dingin, pemandangan ini muncul tanpa sadar. Beberapa adegan bahkan adalah yang Yao Chen sudah lupakan. Tiba-tiba pikirannya mendengung dan dia membuka matanya. Han Sansan menjentikan dahinya. Apa yang kamu lakukan? Yao Chen terkejut dan memindahkan kepalanya. Aku menyelamatkan hidupmu. Han Sansan mengambil tangannya dengan malu. Ekspresinya saat ini bangga dan tidak senang. Yao Chen pulih dari keterkejutannya dan melompat. Mengapa kamu di sini? Haha, kamu bertanya padaku. Aku masih belum bertanya apa yang kamu lakukan. Mengumpulkan obat di sumber es Fallen Spirit ini. Yao Chen tidak memiliki apa-apa yang dia siap katakan. Kamu ingin menipuku, kembali dan berlatih selama beberapa tahun lagi. Han Sansan melihat langsung melalui ekspresi Yao Chen. Bicaralah, mengapa kamu datang ke sini? Yao Chen menatap Han Sansan. Dia juga seorang alkemis, dan dengan demikian pergi tanpa mengatakan dia akan tertarik oleh api surgawi. Namun, siapa dia hari ini tidak mungkin tanpa Han Sansan. Tanpa dia, mustahil baginya untuk mendapatkan kekuatan seorang alkemis tingkat ke-7 hanya dalam 3 tahun. Yao Chen menghela nafas dan diam-diam berkata, api surgawi. Han Sansan terkejut. Dalam teorinya yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah menduga itu untuk api surgawi. Kamu benar, dan itu sebabnya aku hanya membawa Feng Xian. Yao Chen tersenyum pahit. Dia ragu-ragu di dalam. Jika Han Sansan harus memperebutkan api surgawi bersamanya, apa yang harus dia lakukan? Dari segi kekuatan, jika dia dan Feng Xian bergandengan tangan, mereka pasti akan menghancurkan Han Sansan. Namun, dari segi perasaan, sulit dijelaskan hanya dalam beberapa kata. Aku akan membantumu. Mata Han Sansan menyala. Apa? Aku bilang aku akan membantumu. Tapi, Anda seorang alkemis. Aku tidak tertarik. Han Sansan baru saja mengudara. Memang benar bahwa tidak mungkin baginya untuk tidak menginginkannya. Tetapi, ketika dia melihat mata Yao Chen yang jernih, dia hanya memiliki keinginan untuk membantunya. Tidak ada alasan atau pembenaran, itu hanya perasaan. Yao Chen linglung untuk waktu yang lama. Baru saja, kamu bingung. Anda benar-benar membiarkan pikiran Anda menjadi liar dalam meditasi. Itu menyebabkan douki Anda hampir meledak tubuh Anda. Lihatlah Feng Xian. Meditasinya adalah meditasi sejati. Han Sansan menunjuk Feng Xian. Dalam keadaan meditasi dia masih belum bangun meskipun mereka berdua berbicara selama ini. Auranya benar-benar stabil dan tahan terhadap dingin. Haha. Yao Chen tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat kembali ke Han Sansan. Dia tiba-tiba merasa terlepas dari sifat kekerasannya. Dia sebenarnya layak dicintai. Pikiranku tidak menjadi liar. Saya khawatir itu adalah api surgawi, api yin tulang roh, peringkat ke-11 Bonci Ling Flem. Sepertinya sudah mendapatkan rohnya. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana Anda akan menaklukkannya? Bahkan jika itu 1/1000 tembakan, aku masih harus mencoba. Alkemis yang berpikir seperti kalian semua mati. Ciri khas Bonci Ling Flem adalah 2 sisi. Itu bisa sangat dingin atau sangat panas. Menurut catatan, hanya ketika matahari dan bulan berpotongan, yin akan menjadi sangat dingin. Sumber es Fallen Spirit benar-benar adalah tempat yang sangat dingin, dan karena tidak ada kehidupan di zona kematian, itu adalah tanah yin yang ekstrim. Tetapi ketika sampai pada persimpangan matahari dan bulan, itu agak tidak jelas. Mungkin itu adalah momen kritis untuk menaklukkan Bonci Ling Flem. Dalam hal pengalaman, Han Sansan mungkin seorang fanatikal kimia, tapi dia masih 10 kali lebih berpengalaman daripada Yao Chen. Tumbuh dari usia kecil di Pil Tower, yang tahu berapa banyak buku rahasia pil berharga yang telah dia baca. Mereka mengandung rahasia yang benar-benar tidak dapat ditransmisikan. Pengalaman dan warisan semacam ini mungkin tidak menguntungkan menyerang dan membunuh orang lain, tapi itu benar-benar kekuatan yang tidak bisa diabaikan.
Yao Chen berasal dari klan Yao, tapi dia masih belum memiliki kesempatan untuk mengakses warisan asli klan Yao. Yang dia pelajari hanyalah fondasi dan beberapa teknik dari garis keturunan cabangnya. Warisan dan rahasia sejati hanya dapat ditemukan dalam warisan tersembunyi klan dan memerlukan izin seorang penatua untuk membaca dengan teliti. Pada saat ini, Yao Chen hanya bisa dengan nurut mendengarkan Han Sansan diam-diam memberitahunya segala macam pengetahuan rahasia dan menghitung kemungkinan menundukkan Bonci Lingflem. Tidak terlalu tinggi, tetapi jika Anda dapat menemukan bahan-bahan ini, Anda dapat meningkatkannya menjadi peluang keberhasilan 30%. Yao Chen, apakah Anda benar-benar maju dengan pertaruhan ini? Yao Chen tersenyum. 30% sudah sangat tinggi. Peluang asli saya hanya 10%. Han Sansan dipenuhi dengan kekhawatiran, tetapi dia sudah akrab dengan karakternya. Dia keras kepala sampai ke tulangnya. Begitu dia menetapkan pikirannya pada sesuatu, tidak ada yang seharusnya mencoba untuk mengeluarkannya.